Hmm. Prabowo kangen dari masakannya nasi goreng yang ini itu kalau tentang dinilainya seperti apa sih? Oh ya, jadi gini, dalam dunia politik praktis untuk membangun sebuah komunikasi politik biasanya orang-orang yang punya sejarah, ya sejarah pertemanan, sejarah persahabatan, sejarah kerjasama politik, sejarah kemitraan politik, biasanya di dalam proses itu ada hal-hal yang menarik. Dengan diungkapkannya nasi goreng itu, saya memahami betul bahwa hubungan dan kerjasama politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo selama ini pasti nasi goreng itu termasuk salah satu yang bisa diangkat sebagai sebuah instrumen untuk menyentuh suasana kebatinan. Nah, sentuhan suasana kebatinan ini penting di dalam membangun sebuah kerjasama politik. Karena apabila suasana kebatinan itu sudah sama dan sudah menyatu, maka tentu masalah-masalah lain itu bisa dengan mudah bisa kita lakukan. Nah, itu saya pahami dengan itu loh. Nah, yang kedua juga adalah bahwa ya boleh jadi ingin menjelaskan bahwa hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sebenarnya ya baik-baik saja gitu, tidak ada masalah gitu loh. Nah, kenapa diributin dan kenapa orang mau repot gitu ya? Nah, oleh karena itu saya punya anggapan bahwa pertemuan antar kedua tokoh ini dan sudah berlangsung selama ini, apalagi pada pertemuan pertama, sebenarnya di situ kan sinyalnya sudah jelas, dan ini menurut pandangan saya yang paling penting. Karena untuk membangun sebuah integrasi bangsa dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan, serta untuk mendorong kerjasama politik dan kemitraan politik ini, ya saya kira perlu dikembangkan sebuah paradigma. Dan Pak Prabowo sudah memberikan sinyal ini bahwa ketika kita bicara tentang keragaman, tentang integrasi sosial, tentang kemajemukan, ya tentang heterogenitas, itu harus dilihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Ini, jadi melihat keragaman itu dalam perspektif visi, bukan fisik. Artinya apa? Meskipun sama-sama koalisi di dalam sebuah koalisi, tetapi tidak satu visi, pasti berantem. Meskipun berbeda rumah misalkan, berbeda partai, tidak dalam suatu koalisi, tapi visinya sama, pasti bisa kerjasama, pasti bisa membangun sebuah kemitraan politik. Nah, oleh karena itu maka persoalannya di sini adalah bukan persoalan PDIP ada di dalam atau ada di luar, tetapi bagaimana satu visi antara pemerintahan Prabowo dengan Mbak Mega gitu ya. Ini kan penting, dan menurut pandangan saya kan selama ini sudah ada satu visi. Apa itu? Pada pertemuan pertama ya sudah diinformasikan bahwa ada kesepakatan kita sama-sama membangun dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun integrasi bangsa, dan bagaimana Pancasila ini betul-betul kita tetapkan sebagai sebuah ideologi dan falsafah bangsa. Ini kan sudah disepakati itu, dan ini yang menjadi poin. Belum lagi Pak Prabowo terakhir mengatakan bahwa kita ini ibarat rumah besar. Kita ini adalah penghuni-penghuninya. Maka kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat rumah besar ini, apapun posisi kita. Nah, ini saya kira kalau sudah satu visi, maka pasti ada persamaan-persamaan untuk melakukan tugas-tugas partai ke depan untuk rakyat. Lalu Pak Prabowo menambahkan lagi bahwa paradigma yang harus kita kembangkan hari ini adalah paradigma rakyat. Kalau kita sudah bicara tentang rakyat, maka kita harus satu. Artinya, rakyatlah yang mempersatukan kita. Kenapa? Karena tujuan kita sama-sama adalah bagaimana agar supaya program-program pembangunan yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk kemajuan bangsa. Nah, ini kan semua setelah di situ gitu loh. Nah, jadi menurut pandangan saya, ya pertemuan ini memang sebuah keniscayaan
Ya, dan yang paling penting lagi adalah kalau pertemuan ini dilakukan itu ingin memberikan satu contoh kepada masyarakat dan seakan-akan ingin mengatakan, wahai rakyat semuanya, kami elit-elit yang ada di atas ini adalah satu, mengapa Anda tidak satu, padahal kami berbuat adalah untuk rakyat semua. Tetapi kalau di atas tidak satu, rakyat akan berkata, bagaimana kita mau satu, elit-elit politiknya di atas tidak satu, bahkan hanya saling memfitnah, misalkan saling politikin dan lain-lain sebagainya. Saya kira pesan-pesan seperti itulah yang akan dikembangkan gitu loh. Belakangan Pak Prabowo kemarin menyebut resah dengan aksi premanisme di daerah bagaimana? Jadi saya kira memang begini ya. Jadi kalau memang kita sudah ini kan Pak Prabowo sangat konsisten berpikir kan, dan memang orangnya sangat rasional. Ya, saya katakan bahwa saya 2 tahun jadi ketua koalisi di sana, jadi saya paham betul bagaimana beliau sangat rasional, sangat realistis dan sangat konsisten berpikir tentang itu. Nah, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo mengatakan ya minggu lalu kan bahwa paradigma kita sekarang adalah paradigma rakyat. Karena itu maka ketika bicara tentang rakyat, maka rakyatlah kita bersatu dan kita berbuat untuk rakyat. Dan karena itu apabila ada yang menghambat langkah-langkah kita untuk berbuat untuk rakyat, maka itu harus kita atasi. Nah, salah satu yang muncul selama ini adalah ya langkah-langkah yang dilakukan oleh oknum-oknum premanisme. Saya tidak ingin mengatakan organisasi, tapi ada oknum-oknum yang bermain di situ. Lalu kemudian Pak Kapolri misalkan sudah mengambil tindakan tegas bahwa siapapun premanisme yang melakukan praktek-praktek pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada atau apapun harus diberikan tindakan yang tegas. Nah, saya kira itu adalah konsekuensi kalau kita ingin maju. Artinya adalah seluruh hal-hal yang menghambat pembangunan ini harus diatasi dengan baik. Ya, tentu tetap dalam kerangka demokratisasi dan tetap dalam kerangka penegakan hukum. Nah, oleh karena itu kita berikan apresiasi tentang itu. Nah, ini saya ingin kembali ya. Jadi pastikan ada pertanyaan. Bagaimana misalkan kalau PDIP apakah tetap di luar atau ada di dalam? Nah, bagi Partai Golkar itu kan ini kan hak masing-masing partai. Ya, PDIP. Nah, ini saya ingin kembali ya. Jadi pastikan ada pertanyaan. Bagaimana misalkan kalau PDIP apakah tetap di luar atau ada di dalam? Nah, bagi Partai Golkar itu kan ini kan hak masing-masing partai. Ya, PDIP yang dipimpin oleh Ibu Mega mau bergabung secara formal dengan koalisi Indonesia Maju atau tidak, ya itu kan haknya. Ya, dan Pak Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum DPP Partai Golkar sudah mengatakan yaitu hak masing-masing partai, tetapi apabila PDIP bergabung itu akan lebih baik. Dan alhamdulillah, kenapa? Karena ini kan sudah satu visi nih. Ya, di dalam pertemuan pertama sudah satu visi dengan Pak Prabowo. Artinya kalau mau masuk ya kan tidak ada masalah. Dan bagi Partai Golkar ya tidak ada masalah, dan alhamdulillah artinya kita sudah dalam satu rumah besar. Tentu komunikasi teknis kalau sudah di dalam sama-sama itu jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif ketimbang ada di luar misalkan secara formal ya. Ya, kenapa saya katakan secara formal? Karena visinya kan sudah sama dengan Pak Prabowo tadi. Nah, sehingga dengan demikian Pak Bahlil ya beberapa kali kesempatannya ya kita malah mendukung misalkan kalau ada masuk di situ. Kemudian tentu kita secara bersama-sama merawat rumah Indonesia besar ini, dan kita pastikan kepemimpinan Pak Prabowo akan berhasil ya pada periode pertama ini, dan terbuka kemungkinan untuk kita mencalonkan pada periode selanjutnya gitu. Kira tidak, udahlah, kan kita sudah tahu semua bahwa ini, maaf saja, betapapun kuatnya masalah secara pribadi itu, saya punya keyakinan bahwa masalah pribadi itu tidak mungkin mengalahkan masalah yang lebih besar, yang kepentingan institusi sebuah partai besar gitu loh. Sama dengan Pak Prabowo tidak mungkin mengerbangkan kepentingan nasional hanya mempertimbangkan kepentingan 1, 2, 3 orang.
Ya, misalkan tadi juga, misalkan ada isu tentang reshuffle kabinet ada hanya karena pertimbangan-pertimbangan subjektif. Sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo setahu saya, orang yang di dalam mengambil keputusan tetap diinspirasi oleh patriotisme, diinspirasi oleh nasionalisme, diinspirasi oleh asas-asas kebangsaan kita, maka pasti mengedepankan kepentingan bangsa, pasti mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, pasti kemajuan bangsa yang dikedepankan, dan tidak mungkin hal-hal ini dikorbankan hanya untuk mempertimbangkan 1, 2, 3 orang. Dan oleh karena itu Pak Prabowo kan ingin sukses. Karena itu apabila ada menteri-menterinya yang dianggap tidak sukses, ya tidak produktif lagi, saya punya keyakinan Pak Prabowo pasti akan melakukan pergantian. Ya, karena tidak mungkin Pak Prabowo mempertahankan 1, 2 orang yang nyata-nyata itu tidak produktif, yang nyata-nyata itu tidak ada prestasi dan tetap dipertahankan. Kalau itu kan ya bahasanya bahasa OKP-nya dulu sama dengan bunuh diri gitu, dan Pak Prabowo tidak mungkin lakukan itu. Ya, jadi pasti kalau ada memang nggak produktif ya udah. Kenapa tidak gitu loh? Ya kan itu masalahnya. Misalkan PDIP masuk ke dalam koalisi yang sekarang koalisinya Pak Prabowo, itu apakah merusak koalisi yang ada sekarang? Ya saya kira tidak, karena itu tadi. Karena kata Pak Prabowo, ya kalau visi, saya katakan kalau visi sudah sama, maka hal-hal lain kan bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, paradigmanya rakyat. Ya koalisi Indonesia Maju, ya dan kabinet merah putih itu kan visinya sudah rakyat. Pembangunan, ingin sukses. Ya masuknya PDIP justru menambah kekuatan. Satu visi, hubungan politik secara teknis dalam rangka untuk mendorong pembangunan ini, ya dengan mengedepankan nastacita sebagai sebuah gerakan pembangunan, saya kira lebih efektif lagi. Kalau ada komunikasi, tidak usah lagi ada terik-terik mau nasi goreng, mau apa, langsung aja nasi goreng dimakan, lalu kan bisa ketemu, tidak usah menunggu beberapa hari gitu loh. Ini kan masalah teknis. Jadi visi di atas sudah sama. Bagaimana teknis ke depan, itu tidak begitu susah kalau visinya sudah jelas. Karena tidak mungkin ada langkah-langkah teknis yang kita ambil yang merusak visi besar itu. Apa visi besar itu? Komitmen integrasi bangsa, komitmen penguatan persatuan kesatuan, komitmen Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan komitmen menjadikan rakyat sebagai sebuah paradigma, dan karena rakyatlah kita bersatu. Untuk apa? Ya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan bangsa, untuk mencapai bagaimana Indonesia emas ke depan dan lain-lain sebagainya. Ini kan sudah nih. Nah, bagaimana di bawah, apa di dalam atau tidak, ini masalah teknis sebenarnya. Ya, tapi kalau di dalam, kata Pak Bahlil Lahadalia, ketua umum saya, itu lebih efektif komunikasinya dan ini akan lebih bagus. Gitu loh. Dan tidak ada masalah kan. Malah kan itu visi sama kok, kan kita ini sesama anak bangsa. Ya kita ini adalah penghuni besar, bagaimana merawat ini. Kalau kita satu visi kan lebih enak. Kita bicarakan bersama. Ya tidak usah ada semacam formal pertemuan, tidak usah lagi ada olahan-olahan, langsung ada ketemu, ayo kita ketemu. Kan enak kan gitu. Ya, saya kira gitu. Salah semua, dan hubungan-hubungan itu kan tidak harus ada nasi goreng gitulah ya. Ya boleh jadi ini antara Papua dengan kan beda lagi, nanti mungkin ada gitu loh. Jadi tidak ada masalah semua, dan saya kira ya misalkan tercermin dalam kepemimpinan DPR, kan solid kepemimpinan DPR itu. Ada Mbak Puan, ada di situ Prof Dasko, ada di situ Adis Kadir. Kalau bicara Golkar, dan ada yang lain, ini kan saya melihat hubungannya selama ini sangat efektif, produktif. Ya, produktif artinya bahwa prestasi-prestasi yang dicapai DPR selama ini kan kelihatan gitu ya, dan tidak pernah ada satu gejolak-gejolak, tidak ada di sana. Tetapi semua kan jalan. Partai lain kan ini kan hubungannya tidak hanya harmonis tapi ya. Enggak.